Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran multimedia. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran desain grafis percetakan. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang pengantar media komunikasi grafis. Langsung saja kita simak. Nah, pertama yang harus kita pelajari adalah konsepnya ya, konsep media komunikasi grafis. Nah, ini kita artikan kata per kata. Yang pertama media. Media adalah sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada publik. Yang kedua komunikasi. Komunikasi adalah menyampaikan pesan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain yang diungkapkan melalui bahasa lisan atau tulisan ataupun gambar, isyarat, bunyi-bunyian ataupun bentuk kode yang mengandung arti dan dimengerti oleh orang lain. Nah, itu ya. Dan yang ketiga, grafis. Grafis ini berasal dari bahasa Latin, garis yang mengandung dua pengertian, yaitu menjadi grafik arts atau komunikasi grafis dan grafis vaken. Nah, ini bacanya saya kurang paham ya. Dari bahasa Belanda yang artinya pekerjaan cetak. Kemudian menjadi grafika atau pekerjaan mencetak. Nah, apakah ada perbedaan antara komunikasi visual dan komunikasi grafis? Mari kita simak ya. Komunikasi visual dalam pengertian yang luas adalah berbagai kegiatan komunikasi yang menggunakan media dua dimensi maupun tiga dimensi, baik yang statis maupun dinamis. Contohnya yaitu seperti produk percetakan, kemudian televisi, film, animasi, dan internet. Jadi ada dua pengertian ini ya. Jadi ada statis dan dinamis. Yang statis itu percetakan ya. Jadi diam, tidak bergerak. Gambarnya tidak bergerak. Kalau yang dinamis bergerak. Contohnya televisi, film, animasi. Nah, itu bergerak. Makanya disebut dinamis. Kemudian kalau grafis merupakan bagian dari komunikasi visual. Nah, grafis merupakan bagian dari komunikasi visual yang mengarah ke media dua dimensi bersifat statis. Jadi kalau grafis itu hanya statis ya, diam. Jadi gambarnya, informasinya, pesannya itu diam, tidak bergerak seperti televisi, film, dan animasi. Jadi intinya grafis itu merupakan bagian dari komunikasi visual. Nah, pengertian media komunikasi grafis itu mengandung dua pengertian. Yang pertama, komunikasi visual yang berhubungan dengan grafika. Jadi cetak mencetak dan atau pada bidang dua dimensi dan statis, tidak bergerak. Jadi pengertiannya adalah dengan grafika, percetakan dan statis ya. Yang kedua, proses menyampaikan lambang-lambang yang mengandung pengertian tertentu oleh seseorang kepada orang lain melalui media cetak. Jadi intinya kita menyampaikan pesan ke orang lain dalam bentuk media cetak yang statis dan tidak bergerak. Itu intinya ya, inti media komunikasi grafis. Jadi nanti produk yang kita pelajari maupun yang kita hasilkan nanti tidak bergerak, artinya statis. Nah, ini jenis media grafis ya. Ada banyak sekali jenis media grafis. Ya, kita akan mempelajari beberapa saja ya, karena banyak ya. Yang pertama poster. Ya, tentunya kalian sudah sering melihat atau sering membaca poster ya. Poster itu pengertiannya memuat unsur teks dan gambar atau ilustrasi. Jadi gambar atau ilustrasi yang dipasang atau ditempel pada dinding. Nah, itu pengertian dari poster. Jadi poster itu intinya ditempel pada dinding. Tidak ada ukuran yang pakem untuk poster ya kan. Biasanya agak lebar ya. Misalnya 80 kali 100 gitu ya. Itu poster. Kalau misalnya terlalu kecil juga nanti kita susah untuk membacanya. Susah untuk membacanya. Makanya biasanya agak besar, dan agar lebih menarik diberi gambar atau ilustrasi gitu. Agar orang mau membaca, oh ini poster bagus ini poster yang informatif. Nah, itu poster. Yang kedua stiker ya.
Stiker itu media komunikasi grafis tentang produk, jasa, atau identitas yang dapat ditempel pada berbagai tempat. Umumnya berbahan vinil yang mengandung perekat. Jadi ada perekatnya ya. Tentunya kalian sudah mengenal ini stiker ini ya. Mengenal stiker. Jadi sudah sering kalian gunakan, sering kalian aplikasikan. Itu stiker. Yang ketiga, jenis media grafis yaitu cover buku. Nah, cover buku merupakan perwajahan dari buku sekaligus sebagai keterangan isi dan bertujuan untuk menarik perhatian. Jadi kenapa memang cover buku itu didesain sedemikian rupa sehingga menarik perhatian bagi pembacanya. Kalau misalkan dari covernya tidak menarik, maka orang akan enggan untuk membaca isi bukunya. Makanya cover itu didesain semenarik mungkin agar orang mau membaca, akhirnya mau membeli buku tersebut. Unsurnya terdiri dari warna, gambar, ilustrasi, ada pengarang ya, pengarang, kemudian judulnya penting ya, judulnya ini judul buku apa, ya, tentang apa, dan penerbit. Nah itu cover buku. Yang keempat pembungkus atau packaging atau kemasan produk. Jadi selain berfungsi sebagai pengaman atau pelindung, namun juga berfungsi sebagai daya tarik suatu produk. Ya. Jadi kemasan produk ini juga didesain semenarik mungkin agar menarik perhatian konsumen ya, atau pembeli untuk membelinya. Tidak mungkin sebuah kemasan produk ini didesain asal-asalan kan begitu, karena nanti orang enggan untuk membeli ya, desain covernya, desain pembungkusnya seperti ini, maka dalamnya juga mungkin mirip-mirip ya. Nah, jadi makanya didesain semenarik mungkin agar pelanggan atau konsumen mau membeli. Yang kelima, selipat atau folder. Menyediakan komunikasi grafis produk atau jasa yang bentuknya memiliki beberapa lipatan. Jadi seperti map, cuman agak tebal ya sampulnya. Kemudian di dalamnya ada berbagai macam lipatan. Nah, itu biasanya diproduksi oleh kampus, lembaga pendidikan atau perusahaan. Nah, itu. Makanya di depan itu juga didesain. Selanjutnya ada selebaran atau leaflet. Selebaran ini merupakan media komunikasi grafis yang dibuat dengan ukuran relatif kecil dan biasanya hanya 1 lembar. Penyebarannya dilakukan dengan cara dibagi-bagikan. Nah, tentunya juga kalian sering melihat selebaran ini ya. Biasanya kalau kita sosialisasi SMK itu kan menggunakan selebaran. 1 lembar tapi dilipat menjadi 3 biasanya, 3 atau 2. Nanti di situ ada informasi yang didapatkan mengenai lembaga atau perusahaan. Terus kemudian yang ketujuh amplop dan kop surat. Jadi amplop dan kop surat ini termasuk media komunikasi grafis. Merupakan media yang digunakan sebagai sarana surat menyurat dan di dalamnya terletak identitas perusahaan atau lembaga tertentu. Biasanya berupa logo dan teks yang bersifat alamat, yang berisi alamat, nomor telepon, email ataupun fax. Nah, itu. Jadi kalau di amplop itu ada kop surat ya. Itu biasanya ada logo, kemudian ada alamat, ada nama lembaga ya, ada nama lembaga atau perusahaan, kemudian di bawahnya alamat. Terus di bawahnya lagi ada nomor telepon, ada website, ada fax, email dan lain sebagainya. Itu informasi mengenai perusahaan atau lembaga. Nah, itu juga perlu didesain ya, karena kalau menarik kan orang yang dikirimi surat kan senang, menarik sekali ini amplopnya. Pasti dalamnya juga menarik. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yang ke-8 ada tas belanja atau shopping bag. Berfungsi untuk keperluan belanja yang umumnya bersifat sementara. Artinya dari bahan yang mudah dihancurkan ya. Mengidentifikasikan identitas perusahaan, toko, lembaga selain sebagai daya tarik. Lagi-lagi, kenapa kita mendesain sebuah tas, penampakan tas? Karena memang untuk daya tarik ke konsumen. Yang ke-9 ada katalog produk ya. Nah, ini biasanya kita kalau
ke Indomaret gitu ya, atau ke Alfamart atau ke perusahaan pasti ada katalog produknya. Katalog produk ini merupakan media komunikasi grafis berbentuk buku yang di dalamnya berisi aneka jenis produk, harga, formulasi dan cara penggunaannya. Nah, ini lebih lengkap ya, lebih detail. Kalau katalog itu lebih detail, ada jenis produk, ada harganya, kemudian ada cara penggunaan. Makanya orang kalau sudah melihat katalog produk itu sudah, oh saya akan membeli ini, saya akan membeli ini karena sudah ada harganya. Nah, itu namanya katalog produk. Kemudian yang ke-10 ada iklan surat kabar atau koran. Adalah media komunikasi grafis yang dipasang pada surat kabar. Dibuat sesuai dengan kolom yang ada pada surat kabar dan ditayangkan sangat singkat. Nah, mengenai penayangan ini biasanya berhubungan dengan budget ya, budget untuk iklan tersebut. Misalkan kalau ditayangkan di surat kabar atau di koran itu 7 hari, akan berbeda harganya ketika ditayangkan selama 1 bulan. Begitu juga untuk ukurannya misalkan kecil di pojok bawah gitu, dengan yang besar, 1 halaman besar itu juga harganya beda. Tentunya lebih mahal yang besar. Nah, itu iklan surat kabar atau koran atau majalah ya. Yang ke-11, nah ini yang ada iklan majalah. Sama, intinya sama ya. Adalah media komunikasi grafis yang dipasang pada majalah dan dibuat sesuai dengan kolom yang ada pada majalah tersebut. Kalau majalah biasanya itu berwarna dan tentunya harganya juga beda, antara hitam putih dengan yang berwarna harganya berbeda. Yang 12 ada spanduk. Spanduk ini tentunya kalian juga sering melihat ya di jalan-jalan, bisa dibentangkan antara pohon besar dengan pohon besar atau di besi dengan besi. Jadi spanduk ini dibentangkan. Pengertiannya adalah media komunikasi grafis yang dibuat dari kain panjang. Nah, kalau dulu kain, kalau sekarang biasanya pakai bahan banner ya, vinil gitu ya. Dan dipasang dengan direntangkan di atas atau di tepi jalan secara horizontal. Jadi pengertiannya kalau spanduk itu harus horizontal. Pesannya singkat, mengikat, formatnya relatif sempit dan yang harus cepat terbaca. Hurufnya besar dengan warna mencolok dan komunikatif. Nah, itu ya. Kenapa kok seperti itu aturannya? Karena memang spanduk itu kan ditaruh di jalan ya. Kalau orang lewat itu naik sepeda atau naik mobil itu kan pasti cepat orangnya. Jadi spanduk ini harus didesain sedemikian rupa agar komunikatif. Artinya cepat terbaca, kemudian hurufnya harus jelas ya. Harus mudah terbaca. Jangan menggunakan huruf-huruf atau tipografi yang Latin susah terbaca, itu jangan, karena memang ini tujuannya untuk mudah dibaca. Jadi harus huruf-huruf yang balok, huruf yang tegas gitu. Mencolok, warnanya juga harus mencolok, karena kalau misalkan ada pohon rimbun warna hijau-hijau kemudian spanduknya warna hijau juga, maka akan menyatu sehingga orang lewat ya lewat saja, tidak terbaca itu spanduk gitu. Makanya warna harus mencolok gitu. Intinya itu, pesannya singkat sekali, kemudian warna mencolok dan harus cepat terbaca, sehingga pesan yang disampaikan akan tersampaikan. Itu spanduk. Selanjutnya ada umbul-umbul. Nah, umbul-umbul ini merupakan media komunikasi grafis yang terbuat dari kain, yang prinsipnya tidak berbeda dengan spanduk, namun pemasangannya dilakukan secara vertikal. Jadi kalau spanduk tadi itu mendatar, horizontal, lah kalau umbul-umbul ini vertikal, berdiri, ya. Seperti ini ya. Itu biasanya menggunakan bambu untuk meletakkan sandaran umbul tersebut ya. Pesannya sedikit, berfungsi sebagai dekoratif ya, dan membentuk suasana lingkungan. Nah, misalkan kalau ada acara Agustusan gitu ya, itu agar meriah maka diberi spanduk. Misalkan SMK Negeri 1 Pakem, kemudian ada bendera merah putih gitu ya. Jadi lebih meriah kelihatannya. Ada acara dari perusahaan apa, ada BRI atau Indosat gitu, atau perusahaan lain, didirikan spanduk itu, umbul-umbul, maka akan lebih meriah acaranya gitu. Bayangkan jika ada acara tapi tidak ada umbul-umbul sama sekali, maka akan terlihat sepi acaranya. Itu ya, umbul-umbul harus vertikal. Kemudian yang ke-14 ada papan nama.
merupakan media komunikasi grafis yang terbuat dari papan dan seng. Media ini dipergunakan sebagai informasi identitas bidang usaha, perkantoran atau pusat pelayanan masyarakat. Contohnya itu ya, di gambar itu ada ruang kantor, kemudian ada nama sekolah, ada misal lab TKJ, lab multimedia, lab IPA gitu, dan lain sebagainya. Nah, yang ke-15 adalah neon box. Neon box merupakan media komunikasi grafis yang terbuat dari mika akrilik berbentuk box dengan lampu di dalamnya. Jadi mungkin kalian sering melihat ya di perkotaan, misalnya di kafe atau di tempat restoran atau di pinggir jalan itu ada namanya neon box. Neon box itu lampunya di dalam, kemudian ada kotaknya, makanya dinamakan neon box. Neon itu lampu neon, kemudian ada box kotaknya. Jadi seperti itu. Yang ke-16 neon sign. Nah, ini beda lagi. Kalau neon sign merupakan media komunikasi grafis yang terbuat dari lampu neon yang di dalamnya diisi dengan gas, dan apabila dialiri listrik akan memancarkan sinar. Jadi contohnya seperti itu ya, neon sign. Kalau ini neon box ada kotaknya, kalau ini langsung lampunya atau gasnya ada di tulisannya ya, atau di ilustrasinya atau di gambarnya. Itu bedanya ya, neon box dan neon sign. Yang ke-17 baliho. Baliho merupakan media komunikasi grafis yang terbuat dari bahan triplek dengan format relatif besar, berkonstruksi kayu atau bambu. Jadi baliho itu bahannya dari kayu atau triplex ya, atau bambu. Jadi biasanya besar. Nah, kalau kita sering melihat di pertigaan ataupun di perempatan itu, kalau konstruksinya itu bambu atau kayu maka namanya baliho. Ya. Beda lagi dengan billboard. Ya, 16 ini billboard. Kalau billboard ini media komunikasi grafis yang terbuat dari plat ezer, biasanya besi atau baja ya, dengan format relatif besar dengan menggunakan konstruksi besi. Nah, permanen untuk menginformasikan produk atau jasa menggunakan unsur-unsur warna, teks dan ilustrasi secara singkat dan sederhana. Nah, kalau ini modelnya sudah permanen ya. Jadi tiang pancangnya itu sudah permanen, menggunakan besi atau baja, kemudian tinggal nempel bannernya di billboardnya itu. Misalnya ini modelnya sewa, nah, ada yang punya ini sewa. Kalau misalkan ini menggunakan ini, hubungi nomor ini itu sewa. Kalau selesai sudah kontraknya dilepas, diganti dengan iklan yang lain gitu ya, diganti dengan banner yang lain. Kalau yang tadi, kalau baliho itu karena konstruksinya bambu atau kayu maka bisa dilepas. Itu bedanya antara baliho dengan billboard. Kemudian selanjutnya halte bis. Halte bis merupakan media komunikasi grafis yang terbuat dari plat dengan konstruksi besi, dipasang pada tempat-tempat pergantian bus, dipasang secara permanen dan relatif lama. Nah, contohnya pada gambar. Misalnya kita kalau duduk di halte maka akan menarik ya kalau ada gambar-gambarnya merupakan iklan itu, baik itu iklan ataupun produk jasa yang lain. Yang ke-20 reklame mobil box. Nah, ini juga kalian sering melihat gitu ya. Itu reklame atau iklan mobil box. Itu merupakan media komunikasi grafis yang terbuat dari badan mobil box dengan format sesuai ukuran mobil. Jadi didesain sedemikian rupa sehingga pas ukurannya di mobil boxnya gitu. Yang ke-21 ada etalase. Nah, ini terbuat dari kaca ya, untuk memajang produk dengan bentuk dan ukuran yang disesuaikan dengan ruangan dan produk yang ditawarkan. Contohnya ada di gambar. Jadi biasanya di pinggir jalan ada yang jualan seperti itu, terus dipajang produknya. Nah, itu namanya etalase. Atau di pertokoan menjual kosmetik atau menjual minuman, produk obat-obatan, itu namanya etalase. Yang ke-22 desain gantung. Media grafis yang terbuat dari bahan kertas, karton, plastik dan lain-lain. Umumnya tercetak dengan salah satu atau dua muka atau lebih, dipasang dengan cara digantung agar dapat berputar dan dilihat bergantian. Jadi
Kalau kalian membeli celana, misalkan beli baju, pasti ada desain gantungnya. Nah, di situ ada mereknya produk, kemudian bisa ditempeli harga oleh tokonya, tempeli harganya sekian. Itu merupakan desain gantung. Yang ke-23 ada point of purchase, merupakan media komunikasi grafis dari bahan karton yang tercetak dan dipasang pada deretan produk yang ada pada etalase. Bentuk umumnya kotak, sederhana, dan menyampaikan nama produk. Nah, ini sering kalian lihat di pertokoan ya, di mall ataupun di Indomaret, di Alfamaret gitu. Itu pasti dipajang di depan sebelahnya kasir. Nah, itu namanya point of purchase. 24 floor stand, terbuat dari bahan karton, triplek, dan sebagainya yang diletakkan pada suatu ruangan lantai konstruksi dengan posisi berdiri menggunakan penyangga. Biasanya kalau kita masuk ke sebuah pertokoan atau lembaga ya, kalau misalkan saya pernah melihat di perpustakaan umum di Bondowoso itu ada, kalau ketika masuk maka ada floor stand-nya, ada informasi buku yang apa namanya, yang ada, buku yang tidak ada, buku yang terpinjam gitu. Atau kalau di Gramedia itu biasanya buku yang laris gitu ya, novel yang laris terjual. Nah, itu biasanya ada floor stand-nya. Seperti itu ya contohnya. Kemudian yang ke-25, ini yang terakhir kayaknya. Ya, yang terakhir. Yang terakhir 25 kaos atau t-shirt. Nah, ini juga merupakan media komunikasi grafis yang dicetak di atas kain katun. Cara mencetaknya dengan menggunakan teknik saring atau sablon. Nah, kalau lebih menarik, sebuah kaos atau t-shirt itu harus didesain ya, mendesain kaos misalkan. Jadi didesain gambar apa, kemudian diberi teks apa, tipografinya bagaimana. Nah, itu perlu desain juga. Itu desainnya. Ini ada 25 media komunikasi grafis yang kita bahas di sini. Cuman selebihnya masih ada lagi, cuman yang kita batasi sampai kaos ya, sampai t-shirt. Nah, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya, mengenai pengertian, konsep, dan jenis media komunikasi grafis. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Demikian saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.